Ya, ini harusnya menjadi perhatian semua, ya. Dan kalau masih hidup, tobatlah, ya, tobat. Karena hanya dengan tobat itulah sebetulnya bisa selamat dari mubahalah itu. Kalau enggak, berbahaya sekali. Ya, berbahaya sekali. Galilah nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dari samudra sanubari Anda yang paling bersih. Sehingga lahir penilaian yang tidak hanya semata terpaku kepada aspek hukum atau unsur perbuatan saja. Tapi di sana ada rasa keadilan di tengah rakyat dan bangsa Indonesia yang harus terpenuhi. Habib menyayangkan ya bahwa saya menyatakan bahwa Habib berbohong ya. Saya katakan bahwa apa yang Habib sampaikan di saat di rumah sakit Umi bahwa beliau sehat dan sebagainya itu memang tidak sesuai karena indikasi COVID-nya ada. Tim dokter pun kan menyampaikan kepada Habib tadi sampaikan bahwa waktu di rumah sakit Umi itu antigennya sudah positif. Ada peristiwa pidana, kan penyelidikan itu kan bagaimana penyidik ini menemukan ada atau tidaknya peristiwa pidana seperti yang dilaporkan oleh Satgas. Kalau masih hidup, tobatlah, ya, tobat. Karena hanya dengan tobat itulah sebetulnya bisa selamat dari mubahalah itu. Kalau enggak, berbahaya sekali. Ya, berbahaya sekali. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Innalillahi, mantan Kapolres Bogor Kota yang tangani kasus Rumah Sakit Umi HRS meninggal dunia. Kabar duka menyelimuti Kepolisian RI, mantan Kapolresta Bogor Kota yang kini menjadi Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Polda Bali, Komisaris Besar Kombes Pol Henry Feuser meninggal dunia. Almarhum Kombes Pol Henry ketika menjabat sebagai Kapolres Bogor Kota pernah menangani kasus Habib Rizik Syihab. Bahkan saat itu ia begitu ngotot untuk terus melanjutkan kasus yang menjerat Suriah atau cucu Nabi Muhammad. Kabar duka itu juga diinformasikan berbagai kanal resmi kepolisian. Kami segenap keluarga besar Jatantras Polda Bali mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Kombes Pol Henry Feuser. Semoga diberikan tempat terindah dan juga diberikan ketabahan untuk keluarga yang ditinggalkan. Begitu keterangan dari akun @JatantrasPoldaBali_official pada Kamis di Instagram. Kapolresta Bogor Kota juga menyampaikan ucapan duka yang senada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bunyi pesan pada flyer resmi Polresta Bogor dalam lafaz Arab disambut ungkapan bela sungkawa dalam bahasa Indonesia. Kapolresta Bogor Kota beserta staf dan bayangkari mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Kombes Pol Henry Feuser, SIK Mhum Dir Reskrimsus Polda Bali. Semoga almarhum husnul khotimah, diampuni kehilafannya, diterima amal kebaikannya, serta keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Diketahui kabar duka yang diumumkan tersebut oleh Kasubi Penmas Polresta Bogor Kota Ibtu Rahmat Gumilar. Almarhum Kombes Henry pernah menjabat sebagai Kapolresta Bogor Kota pada tahun 2020. Almarhum meninggal dunia diduga karena serangan jantung. Berita duga telah meninggal dunia karena sakit jantung Bapak Henry Feuser. Semoga Tuhan Allah yang Maha Kuasa memaafkan segala kesalahan dan memberikan tempat terbaik di sisinya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran, ujar Ibtu Rahmat Gumilar pada wartawan. Berdasarkan agenda, jenazah almarhum diberangkatkan dari Bali menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan tiba sekitar pukul 3 sore di Cipete, Jakarta. Di warta media sebelum meninggal dunia, Kombes Henry sempat menjalani perawatan di Poli Jatung Terpadu di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah dan Pasar Bali. Semasa menjabat Kapolresta Bogor Kota, Kombes Henry Feuser sempat menangani kasus yang menjerat ex-imam besar FPI Habib Rizik Syihab. Kasus itu terkait dengan hasil tes swab terhadap HRS yang disebut-sebut enggan diungkap oleh pihak Rumah Sakit Umi Kota Bogor. Rumah sakit itu dituding melanggar prosedur dan menghalang-halangi upaya penanganan COVID-19. Polresta Bogor Kota juga kemudian menaikkan status kasus Rumah Sakit Umi itu dari penyelidikan menjadi penyidikan. Penyidikan kasus ini lalu diambil alih oleh Bareskrim Mabes Polri yang kemudian menetapkan HRS sebagai salah satu tersangka. Dalam proses peradilan, HRS divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 24 Juni.
terima, tetapi dengan mudahnya terdakwa menggunakan kata-kata sebagaimana tersedia. Sebagai orang yang berstatus sebagai guru, status itu dikurangan guru dan ibu. Ternyata yang dibentuk-bentukkan sebagai guru besar hanyalah sebagai keluarga. Pribadi mendoakan jaksa penuntut umum ini diterima amal kebaikannya, diampuni dosanya. Tapi pengadilan akhirat tetap menunggu itu, kawan ya. Terungkap, Jaksa Nanang yang meninggal pernah sebut gelar Imam Besar Habib Rizik sebagai isapan jempol belaka. Koordinator Jaksa Penuntut Umum atau JPU terdakwa Habib Rizik dalam perkara tes swab Rumah Sakit Umi Bogor, yakni Nanang Gunaryanto, meninggal dunia pada Jumat yang lalu 16 Juli 2021. Kabar duka itu disampaikan oleh Kejaksaan RI lewat akun Instagram @kejaksaan.ri. Almarhum meninggal dunia pada 16 Juli, Jumat 6 pagi di Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta. Bunyi pengumuman Kejaksaan RI seperti yang dilihat pada Sabtu 17 Juli. Dalam informasi tersebut juga tidak disebutkan penyebab meninggalnya Kasubdit Penuntutan TPUL Pidum Kejagung itu. Pihak Kejaksaan berharap Nanang diampuni semua kesalahan dan dosa serta diterima semua amal ibadahnya. Bagi keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan kekuatan iman. Begitu bunyi pengumuman tersebut. Nanang merupakan bagian dari tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam kasus Habib Rizik. Seperti diketahui, salah satu poin dalam replik yang dibacakan JPU adalah menyinggung perilaku dan akhlak Habib Rizik yang tidak mencerminkan sebagai imam besar. Replik yang dibacakan salah satu jaksa itu juga dinilai gelar imam besar pada Habib Rizik hanya isapan jempol belaka. Nanang juga sempat saling menyindir dengan Habib Rizik. Dilansir melalui Tempo.co, dalam persidangan Habib Rizik yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nanang beberapa bulan lalu sempat terlibat saling sindir dengan Habib Rizik. Di antaranya saat Habib Rizik menuding Nanang dan JPU lainnya telah melakukan penghinaan terhadap saksi ahli dan di mana pihaknya hadirkan karena menolak keterangan. Dalam tanggapannya atas pledoi itu, Nanang membantah tudingan penghinaan dan menyebut Habib Rizik telah melakukan manipulasi fakta. Terdakwa hanya menggiring opini, menyesatkan dan menutupi tindak pidana terdakwa, ujar Nanang saat itu. Dalam kesempatan yang lain, Nanang juga menjawab tudingan kubu Habib Rizik yang menyebut JPU tidak menerapkan prinsip equality before the law. Sebab saat itu Habib Rizik memprotes tidak ada perkara pelanggaran protokol kesehatan yang disidangkan di pengadilan selain kasusnya. Saat itu Nanang menjelaskan kejaksaan memiliki hak dan kewenangan dalam menentukan suatu perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Selain itu, ada pula kondisi suatu perkara tidak dapat dilanjutkan karena unsurnya tidak memenuhi. Dalam perkara tes usap palsu Rumah Sakit Umi Bogor, Nanang mengklaim pihaknya telah mendapatkan fakta bahwa Habib Rizik Syihab telah memenuhi unsur pidana sehingga kasusnya dapat disidangkan. Jadi, asas equality before the law tidak bisa dilakukan secara rigid karena ada asas-asas lain yang bertujuan mencapai keadilan. Demikian katanya.